Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, hafidhakumullah, jumpa lagi bersama saya dan channel ini yang selalu menginformasikan seputar rangkaian ibadah umrah dan ibadah haji. Lebih-lebih di musim sekarang ini sudah mendekati musim haji, ya kan? Di bulan-bulan seperti ini nih, nanti bulan Januari, Februari, Maret, nah ini udah mendekati bulan haji nih, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan terkait ibadah haji. Walaupun mungkin sebetulnya sudah sering saya sampaikan di video saya sebelumnya terkait dengan pelunasan ibadah haji, kemudian tata cara, teknis, perlengkapan, ini mungkin udah sering saya sampaikan. Tapi nggak henti-hentinya jemaah selalu bertanya dan bertanya. Nggak apa-apa, insya Allah mesti jawab. Yang penting sabar dan sabar. Karena bukan hanya satu atau dua orang yang bertanya ya, tapi kadang ratusan di kolom komentar Bapak Ibu. Bukan hanya di kolom komentar YouTube, tapi kadang ada juga yang di Facebook, di Instagram, seperti itu ya, terkait dengan rangkaian ibadah haji ini. Nah, apalagi yang banyak ditanyakan sekarang masalah pelunasan biaya haji reguler. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak pertanyaan nih dari beberapa akun yang untuk dijelaskan mengenai tanggal pelunasannya untuk haji reguler. Karena di konten saya sebelumnya memang pernah saya membuatkan video, tapi itu pelunasan haji khusus atau UNH plus. Itu memang udah saya pernah buatkan kontennya. Bisa dicek di video saya. Nah, namun kemarin memang saya janjikan untuk haji reguler nanti nyusul. Nah, kebetulan saya kemarin itu baca-baca di apa kabar Kemenak itu bahwa nanti insya Allah ini akan dibuka mulai tanggal 9 Januari. Mohon diperhatikan, akan dibuka pada tanggal 9 Januari di tahun 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari tahun 2024 ya. Jadi tolong diingat ya, ini tahap awal karena nanti ini akan dibagi dua tahap Bapak Ibu. Tahap yang pertama tanggal 9 itu nanti sudah dibuka untuk jemaah haji reguler atau UNH biasa itu sampai tanggal 7 Februari. Nah, sementara untuk tahap yang kedua itu nanti akan dibuka lagi tanggal 24 Februari. Terakhir itu nanti akan ditutup pada tanggal 4 Maret. Nah, itu dia. Nah, jadi tolong tanggal yang tadi sudah saya sebut, mulai tahap pertama tanggal 9 Januari ditutup tanggal 7 Februari. Nah, kemudian dibuka lagi tanggal 24 Februari di tahun 2024 ini, nanti ditutup lagi tanggal 4 Maret. Nah, ini yang harus dicatat dulu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini juga banyak juga pertanyaan ya terkait dengan pelunasan ibadah haji yang dicicil. Caranya gimana Pak Ustadz? Jadi nanti nggak usah ribet, nggak usah Bapak Ibu itu bingung-bingung masalah penyicilan ini ya, masalah angsuran yang nantinya akan dibayar gitu kan. Itu nanti tanya kepada karomnya atau ketua kloternya. Kalau yang ikut KBIH ya bisa ditanyakan ketua KBIH-nya seperti itu. Insya Allah nggak ada sesuatu yang rumit, nggak ada sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting seperti yang sering saya sampaikan, jaga kesehatan. Karena sekali lagi orang yang berangkat melakukan ibadah haji ini bukan hanya ibadah amalan doa saja, bukan hanya ibadah uang saja, tapi juga ibadah fisik. Sehingga dengan kita menjaga kesehatan, insya Allah kita bisa melakukan rutinitas ibadah di dua masjid ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Apalagi nanti setiap jemaah haji itu akan mengikuti program sholat arba'in, yaitu 9 hari di kota Madinah. Kalau kita sehat insya Allah nggak bakalan bolong, ibaratnya seperti itu ya, nggak akan terputus-putus Bapak Ibu. Karena kalau udah terputus hitungan harinya, misalnya 5 waktu kita nggak sholat gara-gara kita fisik kita sakit, gara-gara kita kurang enak badan dan lain sebagainya. Makanya itu sebelum keberangkatan tolong jaga fisik, sering-sering olahraga, sering-sering jalan kaki.
yang biasanya males gitu kan kalau belanja-belanja pakai motor, pakai mobil, sekarang itu kalau misalkan bisa dijangkau gitu kan, pakai jalan kaki aja supaya fisiknya udah terlatih gitu kan. Lebih-lebih nanti pada saat berada di padang Arafah, ya Allah, berada di Mina, apalagi yang lansia ya, yang tua-tua atau yang sepuh-sepuh, ini sangat memprihatinkan seperti itu. Baik, ini mungkin yang perlu dipersiapkan yaitu fisik. Nah, terkait dengan pelunasan ibadah haji tadi, Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama tahu ya, bahwa kemarin sudah diputuskan, sudah ditentukan oleh Komisi 8 dan Kemenak bahwa harga jemaah haji itu Bapak Ibu sekitar 93,4 juta, yaitu di tahun 2024 itu pun tidak dibebankan kepada semua jemaah. Artinya biaya 93 itu enggak semua dibebankan ke jemaah. Jemaah itu hanya menambah kurang lebih 56 juta sekian ya. Itu tergantung embarkasi kita. Karena setiap embarkasi itu Bapak Ibu itu berbeda-beda ya. Nah, ini ada sekitar 14 embarkasi setahu saya Bapak Ibu. Sama seperti tahun kemarin. Jadi tambahan biayanya itu setiap jemaah nggak sama ya, sesuai dengan embarkasi keberangkatan. Di sini saya punya catatan nih, ada 14 embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta. Nah, Jakarta ini pun ada dua ya, Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Nah, ini ada sekitar 14 embarkasi, itu berbeda-beda. Harga pelunasannya itu berbeda-beda. Ya, tapi mayoritas ini rata-rata berkisaran 56 juta sekian lah ya. Pokoknya lebih sedikit gitu. Nah, ini hampir rata-rata Bapak Ibu. Jadi walaupun harga haji itu 93,4 juta, ya sudah barang tentu tidak harga segitu itu tidak dibebankan kepada jemaah haji semua, tidak. Jadi ada nilai manfaat dari setoran awal kita, ya kan. Uang kita kan udah berpuluh-puluh tahun tuh yang dari setoran awal, misalkan 30 juta atau 25 juta dari setoran awal, itu ada nilai manfaatnya Bapak Ibu. Jadi nggak usah, sekali lagi nggak usah khawatir, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga biaya yang Bapak Ibu bayarkan ya kan, sebagai pelunasan ibadah haji ini, semua pokoknya dari awal segala macamnya gitu kan, semua semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pulang ke tanah air. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ketika kita membayar dengan uang yang halal, mutlak halal, kemudian hati kita ikhlas, yakinlah Bapak Ibu, insya Allah semua akan diganti oleh Allah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, labbaika wa sa'adaika niyatuka ikhlasun minallah wa zajuka halalun taqabbalallahu minkum. Kalau niat dia ikhlas karena Allah, bekal yang dibawa dari rezeki yang halal, gak usah khawatir. Kalau niatnya sudah ikhlas karena Allah, bekal yang dibawa dari rezeki yang halal, wa zajuka halal taqabbalallahu minkum. Jadi Allah itu akan menerima Bapak Ibu, akan menerima amal ibadah haji kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ikhlas secara tidak langsung, pasti cepat atau lambat Allah akan menggantinya biaya haji kita Bapak Ibu. Yang penting kita itu ikhlas dan ikhlas. Walaupun mungkin Kemenak sudah memberikan kebijakan harganya segitu gitu kan. Yang penting kita ikhlas. Insya Allah mesti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya rasa jelas ya Bapak Ibu, informasi terkait pelunasan haji reguler ini insya Allah dibuka mulai tanggal 9 Januari sampai tanggal 7 Februari di tahun 2024, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua dibuka dari tanggal 24 dan berakhir pada tanggal 4 Maret. Ya, saya rasa jelas ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa dijadikan informasi penting ya bagi para calon jemaah haji yang akan melunasi biaya haji atau ongkos haji di tahun 2024. Oh iya, terakhir Bapak Ibu, kemarin saya juga baca-baca di berita Kemenak itu
jemaah haji yang lansia. Jemaah haji yang lansia itu katanya harus ada pendamping. Wallahu a'lam, bagaimana itu saya kurang jelas. Apakah nanti keluarga itu juga bisa ikut menjadi pendamping, misalnya kita mau bisa bayar gitu kan, bisa langsung berangkat. Wallahu a'lam, saya kurang jelas. Tapi ini baru kabar gitu kan Bapak Ibu. Jadi insya Allah untuk jemaah haji lansia itu harus ada pendamping seperti itu. Ini mungkin Kemenak sudah mempertimbangkan, sudah memikirkan matang-matang kalau jemaah haji yang lanjut usia itu sangat rentan sekali seperti itu. Ya mudah-mudahan bagi para calon jemaah haji yang lansia, keluarganya bisa mendampingi, bisa bayar langsung berangkat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya informasikan. Insya Allah nanti kalau memang ada informasi-informasi terkini mesti saya informasikan seperti itu ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal 'afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.